Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Membangun Kesucian. Dulu kita berpikir dan yakin bahwa kita tidak bisa hidup suci. Kata suci itu bagi kita dan bagi kebanyakan orang adalah kata yang sangat sakral, keramat, dan tidak akan pernah dapat dijangkau. Tidak akan pernah dapat dicapai, tidak akan pernah dapat dialami. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kita mengenal kebenaran dan mengalami banyak perjumpaan dengan Allah, kita makin melihat, mengalami, dan merasakan bahwa kesucian adalah suatu keniscayaan. Allah tidak mungkin berdusta ketika Ia berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Allah pun tidak mungkin mengada-ada ketika Allah berkata, "Keluarlah kamu dari antara mereka dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Dan banyak lagi ayat Alkitab yang jelas-jelas menunjukkan bahwa sebagai umat pilihan kita dipanggil untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Hidup dalam kekudusan sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, dan mengenakan kodrat ilahi. Dalam perjalanan mengarungi hidup kekristenan dan berusaha untuk mengenakan kebenaran, di dalamnya termasuk bagaimana hidup tidak bercacat dan tidak bercela, kita mengalami jatuh bangun. Tetapi kemudian kita tahu bahwa kesucian itu bisa kita capai. Itu tergantung pada tekad dan niat kita. Kalau kita benar-benar bertekad, kalau ada niat yang benar-benar kuat untuk mencapai kehidupan yang tidak bercacat, kehidupan yang tidak bercela, atau untuk memiliki kudusan sesuai dengan standar Bapa, maka kita dapat melihat kemungkinan yang lebih besar, keniscayaan yang lebih nyata dalam mencapai hal tersebut, yaitu kekudusan. Saudaraku, kesucian memang harus dirajut dengan usaha merajut setiap hari. Dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana. Dari hal-hal kecil dan dari hal-hal sederhana, kita melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang atau meleset. Kesucian di dalam Tuhan bukan hanya melakukan hukum atau tidak melanggar norma umum, tetapi dalam segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan mengatakan agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus artinya agar dalam segala hal yang kita lakukan, semua tindakan kita, baik yang kita pikirkan, ucapkan, dan lakukan, selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, saudaraku. Nah, dalam perjuangan mencapai kesucian ini, kita harus mulai dari hal-hal kecil. Ingat, dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang kelihatannya sederhana. Dari perjuangan kita untuk memiliki ketepatan bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, yang dimulai dari hal-hal kecil dan dari hal-hal sederhana tersebut, kita dapat menemukan ternyata ada monster-monster kecil di dalam diri kita. Ya, kalau monster besar itu seperti perzinahan, kebencian, ya, sikap tidak mengampuni orang, dendam. Jelas itu merupakan kesalahan atau dosa. Dan itu sudah melekat dalam diri setiap insan yang berkodrat dosa. Itu adalah monster besar. Tetapi ada monster-monster kecil yang sering tidak disadari dan sering dianggap sebagai hal biasa. Bukan kesalahan seperti ketidaktulusan, kata-kata atau canda yang tidak tepat, dusta-dusta kecil, kebohongan-kebohongan terselubung, kesombongan-kesombongan terselubung yang sangat halus. Ya, yang jangankan orang lain, kita sendiri sebagai pelakunya sering tidak sadar bahwa yang kita lakukan tersebut adalah hal yang bertentangan dengan kesucian Allah. Maka saudara, dalam konteks hidup orang Kristen, dosa itu terjemahan dari hamartia. Kata hamartia itu sebenarnya tidak memiliki unsur kejahatan, saudara. Secara etimologi ya, saudara. Secara etimologi.
Jadi bukan dalam pengertian keseluruhan kata dosa, tetapi dari etimologi kata hamartia tidak ada unsur kejahatan sebenarnya, saudaraku. Hanya meleset saja. Nah, ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa kesucian yang Allah kehendaki dalam hidup kita itu, ya, sebenarnya, saudaraku, menyangkut segala hal. Jadi tidak boleh sedikit pun meleset. Ketidaktulusan, ya, yang kita anggap itu hal biasa, ternyata bukan hal yang biasa. Nah, itulah sebabnya perjuangan ini tidak mudah. Kita harus benar-benar melakukan perjuangan terus-menerus untuk mencapai ketepatan. Ketepatan dari apa yang kita pikirkan, ketepatan apa yang dari kita ucapkan, ketepatan dari apa yang kita lakukan. Saudaraku, mencapai kesucian Allah itu berarti memiliki keagungan moral seperti Allah. Kalau standar keagungan moral kita itu harus seperti Bapa. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, di Matius 5 ayat 48. Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Oleh sebab itu, dari hal kecil, dari hal sederhana, kita sudah harus memiliki kekudusan atau kesucian atau ketepatan supaya tidak hamartia. Dari hal ini kita bisa membangun kekudusan sesuai standar Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna, bukan berarti kita menyamai kesucian Allah. Tetapi dari hal kecil, hal sederhana, dan segala hal tindakan kita tepat. Nah, inilah yang akan melahirkan, saudaraku, kodrat ilahi di dalam diri kita. Jadi ketepatan bertindak seperti yang Allah kehendaki, ketepatan bertindak seperti Bapa, terus-menerus secara permanen, itu membuat kita berkodrat ilahi. Saudara, saya ingatkan satu hal. Kalau monster-monster kecil yang ada pada kita tidak kita temukan dan kita biarkan merajalela di dalam diri kita, yang terekspresi dalam pikiran, renungan hati, dan ucapan serta perbuatan, maka berarti secara tidak langsung kita menghidupkan pula monster-monster besar di dalam hidup ini. Dan kalau hal itu terjadi berlarut-larut, maka bukan saja monster-monster kecil yang tidak akan pernah mati atau dipadamkan, melainkan monster-monster besar pun akan menjadi kuat dan hidup sehingga kita tidak pernah serupa dengan Yesus, tetapi serupa dengan dunia. Karena monster-monster itu adalah wajah dunia. Dan dari kecil kita telah mengkonsumsi, ya, wajah dunia itu sebagai keindahan dan kita menikmatinya. Ini yang menyesatkan. Harus dipahami bahwa mencapai kesucian adalah perjuangan. Dan tidak ada hal yang lebih berharga, tidak ada hal yang lebih bernilai dalam hidup ini selain kesucian atau kekudusan, saudaraku. Tidak ada hal yang lebih bernilai dalam hidup ini selain kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah. Inilah yang menyukakan hati Bapa. Inilah yang membuat Bapa tersenyum, saudaraku. Berbahagialah orang-orang yang sungguh-sungguh berhasrat memiliki kekudusan seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Karena ia pasti akan mencapainya, dan itu berarti ia menyukakan hati Allah. Ya, Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.